come, waiting for the kingdom come. In His name, my name, my name, my name, my name, my name, my peace, my peace. In His name, my name, in His name, my name, my name, my name, my joy, the joy I seek. Ya, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika. Dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali di kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Donai pada hari Senin 12 Agustus 2024. Yang seperti biasa ya Bapak Ibu, untuk hari Senin ini kita akan belajar tentang materi teologi religium yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH. Dan temanya malam ini adalah model-model teologi religionum. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena sekali lagi kami masih bisa diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk kembali belajar di kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai. Ya Bapa, biar kirang Engkau selalu menyertai dan memimpin kelas pembelajaran kami ini, terutama saat ini. Dan berkatilah juga saya sebagai moderator yang akan memimpin kelas pembelajaran saat ini. Mampukan saya untuk dapat melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkati operator kami ya Tuhan yang bekerja di belakang layar. Mampukan juga mereka untuk dapat melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan baik dan lancar. Dan berkati terutama internet kami dan segala perangkat yang kami pakai dalam pembelajaran kelas kami saat ini. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada kendala satupun dalam perangkat dan internet kami. Dan terutama berkatilah hamba-Mu, yaitu Pastor Setio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini. Ya Tuhan, urapi setiap perkataan dari Pastor Tio dan berikanlah hanya hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga Pastor Setio dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga mampu menyampaikannya kepada kami semua, sehingga kami mampu menangkapnya dan menerimanya dengan baik dan juga dengan benar pengajarannya. Dan berkati kami juga semua yang berada di dalam ruangan ini ya Tuhan, yang mendengarkan pengajaran ini, baik yang mendengar di live YouTube ataupun juga nanti yang akan mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami pun dapat memahami setiap pengajaran yang disampaikan Pastor Setio dengan baik dan dengan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan materaikanlah firman itu Tuhan di dalam hati dan diri kami, dan jadikan itu rema di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, dan kami mampu memberitakan dan mengajarkannya kepada yang lain, dan yang terutama sekali kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran ini hanya di dalam tangan-Mu dan pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami ya, Bapak Ibu. Iya, sebentar. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau.
Saya dengan nama Setiawan Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan. Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis. Buku Khotbah Transformatif, Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah mengenai profil dari narasumber kami, yaitu Pastor Setio. Baik Pastor, sekarang saya akan menyapa dulu ya. Shalom, selamat malam Pastor Setio. Shalom, selamat malam Ibu Aling dan semua teman-teman yang menyaksikan acara ini, menyimaknya bersama-sama dengan kami semua. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan bersemangat karena ini adalah hari pertama untuk kita bekerja selama 1 minggu ini. Ya, bagaimana kabar Bu Aling? Puji Tuhan Pak, luar biasa dan sehat selalu. Semoga Pastor juga demikian ya. Dan semangat ya Pak di hari Senin, hari dari awal baru lagi. Iya, baik Pastor, saya tidak mau lama-lama. Saya akan mempersilakan kepada Pastor untuk memaparkan pelajarannya. Dipersilakan Pastor. Baik. Saya akan share screen. Baik. Oke. Ya, teman-teman sekalian, kalau yang lalu kita sudah belajar tentang model pendekatan ya dalam teologi religionum. Sebentar, saya belum inikan dulu. Sebentar. Saya lupa ini. Oke. Baik. Kalau Senin yang lalu kita sudah belajar tentang metode, bukan metode, tetapi model pendekatan dalam membangun hubungan atau merespon adanya realitas tentang pluralitas agama-agama. Maka sekarang kita akan melihat ada 4 model yang dikembangkan dalam teologi religionum. Nah, untuk kesempatan ini kita banyak belajar dari Paul Nitter. Ya, kita menggunakan bahan dari Paul Nitter. Nah, Paul Nitter itu adalah seorang teolog Katolik Roma. Ya, dia lahir tahun 39 di Chicago dan dia bergabung dengan tahun 58 bergabung dengan SDV sebagai seorang misionaris dan dia berfokus kepada pembangunan tentang teologi agama-agama. Ya, kita lewati ini supaya ini menjadi pengenalan singkat saja. Nah, di tahun 72 dia mulai mengajar mata kuliah teologi agama-agama di Catholic Theological Union di Chicago. Lalu kemudian dia pindah ke University Xavier Cincinnati, Ohio. Nah, itu adalah merupakan masa di mana keyakinannya tentang jembatan Rahnal yang tadinya dipegang sebab dia belajar dari dia mulai goyah, terutama tentang teori
Kristen anonim. Lalu dia kemudian memiliki pengalaman nyata di dalam karya karitatifnya. Dia bekerja di organisasi ekumene, memberikan bantuan korban perang di El Salvador. Nah, disitulah dia mulai mengenal tentang teologi pembebasan sebagai sebuah metode baru dan sekaligus pemahaman baru tentang agama dan kesetiaan, arti kesetiaan sebagai murid Yesus, di mana diekspresikan dengan mendahulukan mereka yang tertindas sebagai sebuah tuntutan. Nah, ini kemudian menjadi sebuah wawasan pengalaman yang memperkaya dia di dalam membangun teologi agama, yang mulai melepaskan diri dari pemahaman keyakinan yang dulu diterima dari gurunya. Dan dia menggabungkan antara teologi agama dengan teologi pembebasan, sehingga itu melahirkan yang namanya teologi korelasional yang bertanggung jawab secara global. Nah, oke, sekarang kita melihat kepada model teologi religionum atau teologi Kristen terhadap agama-agama yang lain. Teman-teman sekalian, sebentar ini kenapa begini? Saya pindahkan dulu. Menutupi. Baik. Oke, jadi model yang pertama adalah model penggantian. Ya, model yang pertama adalah model penggantian. Nah, perbedaan agama-agama lain ya bagi pemegang keyakinan atau yang melaksanakan model penggantian ini dalam hubungan terhadap agama-agama yang lain, realitas tentang agama-agama lain yang berbeda itu dia katakan perlu untuk dihormati, namun model ini bertujuan untuk menghilangkan dan menggantikan agama-agama yang lain itu dengan tradisi Kristen. Jadi ini sebuah respon dari pendekatan yang sifatnya eksklusivisme, meyakini bahwa agama Kristen itu diciptakan untuk memang menggantikan agama yang lain. Model penggantian itu meyakini bahwa Allah hanya menghendaki satu agama saja, yaitu agama Kristen, sebagai agama yang benar yang harus dianut oleh seluruh orang di muka bumi ini. Kasih Allah memang bersifat universal, tetapi kasih itu diwujudkan melalui komunitas Kristus yang partikular dan yang singular. Sehingga hanya agama Kristen sajalah merupakan perwujudan kasih yang benar, yang tepat, yang sempurna dari kasih Allah. Nah, penganut dari model ini adalah fundamentalisme dan juga kaum evangelikalisme. Ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam model penggantian itu dibagi dua lagi, ada dua tipe. Nah, tipe yang pertama adalah yang meyakini tentang penggantian total. Maksudnya seperti ini. Agama-agama yang lain itu menyimpang, itu dianggap salah, itu dianggap sesat, itu dianggap tidak punya nilai, dan tidak ada kehadiran Allah di situ. Mengapa? Karena agama-agama yang lain itu hanya dianggap sebagai buatan manusia saja. Agama-agama yang lain bukan merupakan saluran kasih Allah. Di situ tidak ada pewahyuan. Di situ tidak ada keselamatan. Nah,
dalil yang biasa digunakan adalah Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang kita kenal bahwa sebuah pernyataan tegas tentang keselamatan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus. Lalu kemudian dalil yang lain yang sering kali dipakai adalah Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, model penggantian total ini memang menyetujui adanya dialog antar agama. Tetapi dialog antar agama itu dimaksudkan untuk memahami agama lain supaya agama Kristen bisa menggantikan agama yang lain itu. Ya, itu menjadi sebuah modal untuk berdialog, berkomunikasi, lalu kemudian menjadikan orang lain yang belum beragama Kristen atau belum percaya kepada Kristus, lalu kemudian menjadi percaya kepada Kristus. Nah, itu tipe pertama dari penggantian, model penggantian, yaitu penggantian total. Lalu kemudian ada yang tipe yang kedua dari penggantian, model penggantian itu adalah penggantian parsial, ya, penggantian parsial. Agama-agama lain ya yang memegang model ini adalah tipe ini, dia percaya agama-agama lain memiliki wahyu umum tetapi tidak punya wahyu khusus. Agama lain dikehendaki Allah memang, ya, agama-agama yang lain itu menjadi wakil Allah, menjadi alat Allah untuk melaksanakan rencana ilahinya. Allah berbicara kepada umat yang beragama lain melalui agama mereka masing-masing. Tetapi Allah tidak memberi keselamatan di dalam atau melalui agama-agama yang lain itu. Karena keselamatan hanya dibawa dan diperkenankan melalui Yesus Kristus. Nah, itu tipe penggantian parsial. Ya, jadi barang siapa yang ada di model ini, ketika dia melihat orang yang beragama lain yang tidak sama dengan dirinya, maka dia akan berusaha untuk membawa orang lain itu masuk ke dalam agama Kristen dengan sebuah keyakinan supaya orang lain itu diselamatkan. Karena model ini meyakini bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus saja. Lalu kemudian model parsial ini menyetujui tentu adanya dialog sebagai ajang kompetisi suci, di mana setiap agama boleh, silahkan membuktikan dirinya lebih mampu untuk menerangi kehidupan ini, menjawab setiap berbagai masalah hidup dan kebutuhan rohani manusia. Dan model ini bersikukuh bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saya kira dialog-dialog atau yang dilakukan oleh para apologet, ya, sebagiannya bermodel berlandaskan kepada penggantian parsial ini. Ya, ada ungkapan-ungkapan untuk menghargai agama yang lain, namun tetap dalam hal keselamatan, keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus, sebaik apapun agama yang lain itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, sebentar saya tak menghilangkan tulisan hitam ini karena mengganggu. Oke. Yang kemudian yang berikutnya itu adalah model pemenuhan. Jadi ada orang-orang Kristen ketika dia berinteraksi, berjumpa dengan agama-agama yang lain, maka dia meresponnya dengan
sebuah model hubungan yang disebut sebagai model pemenuhan. Nah, model ini berpijak pada dua keyakinan dasar Kristen, yaitu bahwa yang pertama, kasih Allah itu bersifat universal. Kasih Allah itu diberikan kepada semua bangsa. Tetapi sekalipun begitu, kasih Allah itu bersifat partikular. Diberikan secara nyata hanya bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, model ini percaya bahwa agama-agama yang lain memiliki nilai. Dan Tuhan juga ada pada mereka. Dan umat Kristen perlu untuk berdialog. Nggak cuma sekedar memberitakan Injil kepada mereka yang beragama lain. Tapi perlu untuk berdialog bersama-sama dengan sebuah keyakinan bahwa mereka juga memiliki Tuhan atau Tuhan ada pada mereka. Nah, hanya saja kelemahan dari model ini adalah kalau model ini terus dilanjutkan, kalau model ini terus dikembangkan, kalau pengakuan bahwa di dalam agama lain juga ada Tuhan, maka model ini akan berubah atau berkembang menjadi sebuah pluralisme, ya, pluralisme yang kemudian akhirnya mengakui bahwa semua agama itu baik, semua agama itu sama, semua agama itu akan membawa kepada keselamatan, yang beda hanya caranya atau jalannya. Ya. Nah, sehingga ini akan menghilangkan identitas Kristen, keunikan Kristus sebagai penyelamat dan sebagai inkarnasi Tuhan. Menjadi manusia dengan tujuan untuk menebus dosa manusia, agar manusia dapat diselamatkan, itu menjadi hilang. Model pemenuhan mengakui adanya kebenaran dan keselamatan di agama-agama yang lain. Tetapi agama yang lain itu memiliki keterarahan kepada Kristus melalui gerejanya. Jadi basic dari model pemenuhan itu adalah inklusivisme. Ya, inklusivisme itu kita sudah pelajari Senin yang lalu. Nah, model pemenuhan ini ditawarkan oleh Karl Rahner yang berkeyakinan bahwa Yesus itu adalah merupakan sebab final, yaitu mereka yang tidak mengenal Yesus masih bisa merasakan kasih Allah yang menyelamatkan. Namun mereka belum mampu dengan jelas tentang arah dan tujuannya. Artinya bahwa mereka belum sempurna, ya. Mereka belum sempurna. Ya, bagi orang yang menganut model pemenuhan ini, maka misalnya umat Buddha, umat Hindu, umat Islam, dan yang lain-lain, itu juga mengalami rahmat dan kasih Allah di dalam agama mereka masing-masing. Dan karena itu, maka semua penganut agama lain itu, misalnya Buddha, Hindu, Islam, dan lain-lain, mereka masing-masing sudah terhubung dengan Yesus, yang adalah representasi dari tujuan rahmat kasih Allah yang maha sempurna. Jadi ini yang diyakini oleh orang yang menganut model pemenuhan itu. Jadi setiap orang pasti mengalami anugerah Tuhan, kasih Allah. Ya. Sinar matahari, bukankah itu dinikmati oleh semua orang dengan rupa-rupa agama? Itu contoh saja, ya. Sehingga mereka berkeyakinan bahwa dengan hal-hal semacam itu sebenarnya disadari atau tidak disadari, diketahui atau tidak diketahui, maka mereka sebenarnya terhubung kepada Yesus Kristus. Ya. Agama-agama yang lain yang merasakan dan menghayati kasih Allah itu
dapat disebut sebagai bahwa mereka sudah menjadi Kristen, tapi Kristen tanpa nama. Jadi misalnya, kalau ada seseorang yang beragama lain, Buddha atau Hindu, dia baik, dia menghidupi nilai-nilai kasih, dia suka menolong sesama, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak mendendam, tetapi mengajarkan menjalani kehidupan yang pemaaf, yang ikhlas di dalam berkorban, melakukan sesuatu. Nah, bagi model pemenuhan ini, sebenarnya orang itu adalah orang Kristen. Cuma orang Kristen yang beragama Hindu misalnya, orang Kristen yang beragama Buddha misalnya, yang oleh Rahner itu disebut sebagai Kristen anonim. Nah, sehingga orang yang menganut model pemenuhan ini nggak akan pernah mencari-cari perbedaan di antara agama-agama. Ya sudah, nggak usah dicari, kan memang berbeda. Tetapi yang mereka tekankan adalah dari kesamaan-kesamaan tiap-tiap agama. Nah, itulah yang mendekatkan mereka. Itulah yang membangun kebersamaan. Itulah yang membangun sikap toleransi, kerukunan antar umat beragama. Nah, kembali saya mau tegaskan bahwa di teologi religionum ini, kerukunan antar umat beragama itu sesuatu yang penting yang diperjuangkan. Sebab bila tidak, maka akan terjadi bencana kemanusiaan. Karena bila konflik itu dinafasi oleh nafas agama, maka semua yang terlibat di dalam konflik itu akan menjadi orang yang gila. Kenapa? Karena mereka ketika membunuh, mereka mengira bahwa mereka nanti di surga mendapatkan piagam penghargaan sebagai penganut agama yang terbaik. Coba bayangkan. Orang berbuat keji terhadap sesamanya, itu bisa merasa paling rohani karena melakukan kekejian itu. Nah, itulah yang berusaha dicegah oleh teologi religionum. Maka kemudian orang mengekspresikannya dengan model yang berbeda-beda. Yang tadi adalah model penggantian, sekarang kita model pemenuhan. Lalu kemudian ada model yang ketiga, yaitu model mutualitas. Ya, model mutualitas. Model ini lebih berpihak pada kasih dan kehadiran Allah yang universal di dalam agama-agama lain daripada kehadiran Tuhan yang khusus melalui Yesus Kristus. Model mutualitas ini membangun dialog dengan agama-agama lain itu dianggap sebagai sebuah kewajiban etis, sebagai sebuah kewajiban untuk mengasihi sesama. Hubungan itu harus mutual. Artinya hubungan dan percakapan dua arah yang memungkinkan untuk kedua belah pihak saling berbicara, saling mendengarkan, saling terbuka untuk belajar dan untuk berubah. Jadi misalkan seorang Kristen berdialog dengan seorang Islam, maka yang didialogkan dalam model mutualitas ini, mereka tidak akan memperbincangkan keperbedaan sebagai sesuatu yang dipersoalkan atau sebagai sesuatu yang salah. Mereka akan saling belajar, di mana kekristenan punya sesuatu yang khas, yang unik, yang Islam ini akan belajar. Begitu juga sebaliknya, di mana Islam memiliki sesuatu yang khas, yang unik, lalu kemudian yang Kristen ini juga mendengarkan dan kemudian juga belajar. Sehingga
menjadi sebuah pribadi yang saling menerima, saling menghargai, dan memegang prinsip nggak hanya dari agamanya sendiri, tapi juga dari agama yang lain. Ya. Nah, itu model mutualitas. Ya. Nggak ada agama yang salah. Semua agama baik, semua agama benar, semua agama kita bisa belajar dari mereka semua. Model mutualitas ini memiliki 3 jembatan di dalam membangun hubungan dengan agama yang lain, ya, dengan kelompok yang lain. Nah, jembatan yang pertama adalah jembatan filosofis dan historis. Jembatan ini bertumpu pada 2 pilar, yaitu tentang keterbatasan historis dari semua agama dan kemungkinan filosofis bahwa ada satu kenyataan ilahi di balik dan di dalam semua agama. Ya, kita harus akui bahwa memang ada keterbatasan historis. Agama mana yang memiliki catatan yang lengkap tentang misalnya bagaimana dunia ini diciptakan? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada catatan historis yang lengkap tentang misalnya penciptaan dunia. Jadi menyadari bahwa ada keterbatasan historis dari semua agama. Nah, sehingga mereka memunculkan sebuah pemahaman filosofis, pasti ada satu kenyataan ilahi di balik dan di dalam semua agama. Tokoh yang menganut pandangan ini adalah John Hick. Ya, Hick berpendapat bahwa pusat religius semua agama yang memungkinkan terciptanya dialog itu bukan gereja. Ya, tidak eklesiosentris. Juga bukan Kristus atau Kristus sentris, tetapi Allah, sehingga mereka memegang pandangan teosentris. Makanya tidak heran ada seorang pendeta yang terkenal yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Ya. Dia tidak memegang pandangan kristosentris. Dia katakan bahwa yang menyelamatkan itu Allah, teosentris. Yaitu sebuah model mutualitas dalam jembatan filosofis dan historis. Kemudian jembatan yang kedua adalah jembatan religius mistik. Apa maksudnya? Pendekatan ini menekankan bahwa apa yang terdapat di pusat agama, yaitu yang ilahi, Tuhan maksudnya. Mereka kalau berbahasa itu suka bahasa-bahasa yang sifatnya filosofis, ya. Nggak mau menunjuk langsung kepada Tuhan ketika mereka sedang membicarakan Tuhan. Entah kenapa pilihan berbahasanya seperti itu. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa apa yang terdapat di pusat agama, yaitu yang ilahi itu adalah sesuatu yang jauh melampaui semua yang dirasakan atau dinyatakan manusia baik secara individu maupun kelompok. Yang ilahi itu, Tuhan itu, lebih daripada apa yang diketahui oleh agama. Namun justru hadir dalam pengalaman mistik semua agama. Ya, jadi maksudnya begini, Tuhan itu, yang ilahi itu kan maha besar. Agama itu tidak sanggup untuk mencatat semuanya, menjelaskan semuanya, mengerti, menerangkan semuanya. Ya, kita akui memang itu benar. Ya, kita akui memang itu benar. Jika ada bahasa apapun di dunia ini yang bisa menggambarkan realitas Tuhan yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha indah. Bahkan
persepsi kita, imajinasi kita tentang kemahaan dari Tuhan itu nggak sama di tiap kita. Nah, yang ilahi lebih daripada yang diketahui agama itu hadir dalam pengalaman mistik semua agama. Sehingga yang ilahi tidak boleh dibatasi oleh perspektif manusia. Bahkan kita harus membiarkan yang ilahi itu beragam seperti halnya agama. Dalam bahasa sederhananya jangan batasi Tuhan gitu. Ya, jangan batasi Tuhan melalui agamamu. Jangan batasi Tuhan melalui doktrinmu. Jangan batasi Tuhan melalui keyakinan-keyakinanmu. Jangan batasi Tuhan melalui kredomu. Ya, jangan batasi Tuhan. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan sebagaimana dirinya sendiri. Yang agung, yang mulia, yang beragam. Sama seperti halnya tiap-tiap agama berbeda-beda. Nah, kemudian ada jembatan yang ketiga itu adalah jembatan etis praktis. Ya. Model mutualitas itu ada yang membangunnya melalui jembatan etis praktis. Kemiskinan dan penderitaan yang merusak kemanusiaan dan bumi ini itu adalah keprihatinan semua agama. Maka semua agama terpanggil untuk mengatasi berbagai penderitaan ini. Dengan cara apa? Dengan melalui dialog yang lebih efektif. Nah, jembatan etis praktis inilah yang kemudian mampu untuk menjembatani tiap-tiap agama itu untuk bisa bertemu, berdialog, berbicara bersama-sama, berdiskusi bersama-sama. Sebab kita semua itu sebenarnya punya musuh yang sama. Islam bukan musuhnya Kristen, Kristen bukan musuhnya Hindu, Hindu bukan musuhnya Buddha, Buddha bukan musuhnya Konghucu, dan kita itu semua sebenarnya tidak saling bermusuhan. Musuh kita yang sebenarnya itu adalah kemiskinan yang membuat manusia itu menderita. Ya. Sesuatu yang merusak tatanan kehidupan, yang menghancurkan harkat manusia, yang tidak menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, yang berharga, sistem politik, sistem ekonomi, sistem pemerintahan yang tidak adil, korupsi, dan lain sebagainya itu sebenarnya musuh kita bersama. Nah, itu model mutualitas. Maka melalui jembatan ini terhubunglah satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian teman-teman sekalian, model yang keempat adalah model penerimaan. Model penerimaan itu maksudnya adalah bahwa agama bukan hanya berbeda dalam bentuk, tapi diyakini sebagai juga berbeda dalam tujuan keselamatan. Ya. Ini soal tentang keperbedaan saja. Ini bukan tentang benar ataupun salah. Nah, misalnya contohnya, apa yang dimaksudkan oleh umat Buddha dengan pencerahan dalam tingkat kebahagiaan yang non-personal itu kan jelas berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh umat Kristen tentang persekutuan dengan Tuhan yang penuh kasih. Bila umat Buddha itu tiba di nirwana, maka umat Kristen itu tiba dalam persekutuan dengan Tuhan dan mereka semua bahagia. Jadi agama-agama itu nggak cuma berbeda di dalam bentuk, tetapi juga berbeda di dalam tujuan dari keselamatan. Dan itu, keperbedaan itu nggak bisa dipertentangkan dan juga nggak bisa
dinilai, dihakimi, divalidasi bahwa itu benar atau salah. Ya. Perbedaan itu bukan sesuatu yang bisa diterima secara temporer, tetapi perbedaan itu sesuatu yang oleh penganut model penerimaan ingin diterima secara permanen. Ya, ingin diterima secara permanen. Nah, salah satu tokohnya yang ada di barisan model penerimaan ini, namanya Mark Ham. Dia membuat sebuah konsep yang dinamakan sebagai salvations. Ada S-nya, jamak ya. Ya, keselamatan, bukan salvation, tapi salvation. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya begini, kalau ngomongin tentang keselamatan, itu sejatinya ada lebih dari satu keselamatan di antara berbagai-bagai agama. Jadi nggak bisa klaim bahwa keselamatan itu hanya melalui agama Kristen saja, atau keselamatan itu hanya melalui agama Islam saja. Keselamatan itu hanya melalui agama Buddha saja, Hindu saja, Konghucu saja, atau agama-agama yang lain yang di luar daripada yang kita biasa menyebutkan. Karena konsep penerimaan kita tentang agama itu dibatasi oleh apa yang dinyatakan oleh hukum, oleh undang-undang. Ya, dalam teologi agama-agama itu nggak kepake, ya undang-undang kita itu nggak kepake. Semua agama namanya apapun juga, jumlahnya berapapun juga, itu tetap diakui sebagai agama. Nah, Ham ini menyatakan bahwa mungkin saja ada lebih dari satu wujud ilahi atau Tuhan. Kalau begitu, maka perbedaan agama itu terjadi karena adanya perbedaan Tuhan. Itu. Dengan kata lain, Ham itu bilang seperti ini, jangan kamu bilang Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu, itu kan katamu. Atau kata agamamu yang mengajarkan seperti itu. Bila Tuhan itu cuma satu, maka agama itu cuma satu. Bahwa realitasnya bahwa agama itu banyak dan berbeda-beda, bisa jadi Tuhan itu juga sebenarnya banyak dan berbeda-beda. Nah, itu model penerimaan, sehingga semua agama itu diterima. Bukan sementara demi membangun hubungan yang baik, tapi itu diterima secara permanen. Sehingga kalau seorang Kristen duduk bareng dengan seorang Muslim atau seorang Buddhis dan lain sebagainya, maka sampai mati mereka tidak akan saling mempengaruhi. Ya, Kristen tetap Kristen, Islam tetap Islam, Buddha tetap Buddha, sampai akhir hayat hidup mereka. Nah, menggunakan kerangka teologi Kristen bahwa Tuhan berbentuk Tritunggal, ya, maka semua umat beragama harus menggali keberadaan dan kehidupan mereka dalam perbedaan yang memunculkan hubungan antar agama, yaitu dialog. Kalau Tuhannya Kristen saja itu Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya sudahlah, biarin agama itu berbeda, karena hakikatnya memang seperti itu. Ya, realitasnya seperti itu, sampai dunia kiamat seperti itu. Kalau begitu, hubungannya ya kita dialog. Dialog untuk membangun keharmonisan, bisa hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, ya tidak saling mempengaruhi, ya, saling belajar untuk memperkaya keimanan atau pemahaman, silahkan. Nah, baik teman-teman sekalian, itu tentang 4 model. Nah,
sekarang kita akan melihat bagaimana Paul Nither menyampaikan pandangannya. Ya, kalau bagi dia eksklusivisme itu berdampak buruk, sedangkan inklusivisme itu bersifat ambigu terhadap kebenaran agama-agama yang lain. Dia nggak mau eksklusivisme, dia nggak mau inklusivisme. Lalu apa yang dia mau? Yang dia mau adalah sebuah teologi yang dia namakan sebagai teologi korelasional, yang menyatakan bahwa sumber kebenaran dan sumber keselamatan bukan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus. Agama-agama yang lain pun memiliki kebenaran dan memiliki jalan keselamatan mereka masing-masing. Jadi, teologi Nither itu yang disebut sebagai pluralistis korelasional mengajarkan tentang penerimaan dan penghargaan Kristen terhadap agama lain tanpa mencari kesamaan teologisnya. Biarkan agama-agama itu tetap berbeda tanpa melepaskan keunikan masing-masing. Udah, jangan memperdebatkan perbedaan itu dengan maksud siapa yang benar, siapa yang salah. Sebab semuanya itu harus diterima dan dihargai sebagai sesuatu yang benar. Seperti kita menganggap agama kita itu benar, maka begitu pula kita harus menerima bahwa agama orang lain itu benar adanya. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya, apa arti kesetiaan kepada Kristus? Jika kita didorong untuk menerima keperbedaan itu secara permanen, dan untuk menerima bahwa semua agama itu punya jalan keselamatan masing-masing dengan versi yang berbeda-beda dan semua itu benar. Lalu kalau begitu, apa dong arti kesetiaan kepada Kristus bagi orang Kristen? Nah, Paul Nither memiliki sebuah konsep tentang kesetiaan kepada Kristus. Kesetiaan bagi Nither itu merupakan sesuatu yang dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber iman yang setia itu ada dua. Yang pertama ortodoksi, yaitu kitab suci, ajaran Injil. Dan yang kedua adalah ortopraksis, yaitu bagaimana kita menerapkan, menghidupi kitab suci itu dalam kehidupan yang real. Nah, kalau berbicara tentang arti kesetiaan kepada Kristus, kesetiaan pada Yesus itu berupa pengakuan dan keyakinan terhadapnya dan mengikuti nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus. Sebab bukankah keunikan dari Yesus itu adalah bersifat relasional? Ingatkah kita bahwa Tuhan Yesus mampu berelasi dengan figur agama lain yang unik? Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh transformasi Allah di dunia. Itu diakui oleh Nither. Tetapi Yesus itu bukan satu-satunya transformasi Allah di dunia. Muhammad pun juga diakui sebagai transformasi Allah di dunia. Musa juga merupakan transformasi Allah di dunia. Dan begitu juga dengan Gautama. Ini pandangan dari Paul Nither yang menganut pluralistik korelasional. Keunikan relasional ini konsisten dengan pendirian teologi pluralisme yang teosentris. Yesus dalam pelayanannya sebagai juru selamat itu terarah kepada Allah
sama seperti figur agama yang lain pun terarah kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, maka sekarang kita bisa mengerti bahwa mereka yang bergelut di dunia teologi religiono, yang berusaha untuk membangun teologi religionum yang mencita-citakan adanya hubungan yang baik, yang harmonis, yang karena itu harus dibuatkan bangunan teologinya, itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dan di Paul Luther kita mendapati bahwa supaya kita rukun, ya, supaya kita itu bisa duduk bersama-sama, bukan untuk sementara waktu, supaya kita bisa membangun persaudaraan dengan semua agama yang berbeda-beda itu. Maka Paul Luther meyakini bahwa Yesus itu adalah salah satu dari semua nabi, semua tokoh, orang suci yang menjadi transformasi Allah di dunia ini. Jika demikian, maka ketika kita memandang agama lain, kita tidak melihatnya sebagai sebuah agama yang salah. Kita melihatnya sebagai agama yang benar tapi beda. Sebagaimana yang terungkap dalam sebuah pepatah, ada banyak jalan menuju ke Roma. Mau jalan ditempuh cara apapun, pasti ujung-ujungnya akan sampai ke Roma juga. Nah, orang yang berpandangan seperti ini, kalau saya, maka dia sedang mendegradasikan atau menurunkan derajat Kristus, bukan sebagai sesuatu yang unik, juru selamat satu-satunya di alam semesta ini. Ya. Tapi tentu saya nggak semua orang seperti saya. Ya. Karena ada orang-orang lain yang memiliki perspektif yang berbeda. Yang dalam bangunan teologi religionumnya itu berbeda. Kadang-kadang saya mendengar di antara orang Kristen, bahkan jemaat saya sendiri, pasti ada yang berpendapat semua agama sama. Pendeta, semua agama sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Bahwa saya Kristen karena memang saya Kristen. Tapi itu tidak berarti bahwa Islam salah, Hindu salah, Buddha salah, Konghucu salah, dan sebagainya. Ya. Saya tidak biasa untuk menyebut banyak agama yang lain di luar yang diakui oleh negara. Tapi apa yang diakui oleh negara itu bukan kitab suci, ya, itu bukan keilmuan, yaitu politik, ya. Tapi dalam keilmuan kita harus mengakui bahwa semua agama seaneh apapun, seberapapun namanya, maka dia itu adalah agama. Nah, jadi bagi Paul Luther, kalau begitu kita sebagai seorang Kristen harus setia kepada Kristus. Maka kesetiaan kita kepada Kristus itu harus ditunjukkan melalui ortopraksis, melalui karya nyata dalam kehidupan ini. Saat kita menolong orang miskin, memerangi penderitaan, ketidakadilan di muka bumi ini, maka kita sedang melaksanakan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Nilai-nilai Kristus itu kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang berharga di mata Tuhan menurut Paul Luther. Dan kalau kita melakukan itu, maka kita akan rukun satu dengan yang lain. Kita akan tinggal di bumi yang sama dengan damai, dengan indah. Itu. Saya cukupkan sampai di sini.
tentang 4 model dalam teologi religionum itu, nanti kita akan diskusi bersama. Saya kembalikan kepada Ibu Aling. Silakan Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih, Pastor Setio. Wah, luar biasa ya, Pak. Pemaparan pengajaran Bapak malam ini banyak yang akan nanti bisa kita diskusikan ya, Bapak Ibu. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya, Bapak Ibu. Ya, sebentar. Ya, baik, dimulai dengan besok hari Selasa 13 Agustus 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan ini kita akan belajar tentang materi Christian Leadership ya, dan ini sudah masuk part yang ketiga dengan tema studi kasus Nehemia. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Dwi Prasetyo Raharjo, SPCPI. Dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya di hari Rabu 14 Agustus 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali lagi ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar kali ini tentang tema kedatangan Tuhan Yesus. Dan untuk kelas hari Rabu ini, seperti biasa, yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu. Diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, itu hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja. Jadi ketiga program yang ada di Sema Adonai itu tidak di-live-kan di channel-channel lain. Jadi oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu Bapak Ibu untuk men-share channel Cahaya Firman kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nah ini sudah langsung ada nih Pastor, harap present terlebih dahulu ya. Baik, dipersilakan Bro Agus. Ya, salam Pastor. Bentar ya. Shalom, Mas Agus. Ya. Ini soal akulturasi budaya, Pastor. Gini ya, Pastor. Misalkan contohnya kayak Hello Eve itu kan memang budaya pagan kan awalnya kan. Ya kita lebih kenal Halloween itu kan memang budaya pagan, kemudian dikristenkan kan seperti itu, Pastor. Kemudian di Jawa sendiri kan ada Rioyo Undo-Undo itu kan, Pastor. Itu kan sebenarnya kalau kita merujuk kepada budaya yang lebih lama gitu kan, itu kan sebenarnya budaya Hindu ya, di mana itu kita Thanksgiving kepada Dewi Sri itu kan, pemberi hasil panen itu kan. Kemudian diubahkan jadi Yesus kan, seperti itu. Kalau kita merujuk kembali kepada Old Testament gitu kan, di situ kan juga ada namanya Sukot itu kan, Hari Raya Pondok Daun itu. Tetapi ketika kita bilang seperti itu gitu kan, sebenarnya kan ada garisnya juga gitu kan, Pastor, dari perjanjian lama terus kemudian ke budaya yang kita tuju itu. Untuk Kristen kan sebenarnya nggak masalah seperti itu, tapi ketika kita ngomong untuk orang Kristennya sendiri, itulah yang sulit, malah jadi masalah untuk dibawa ke dalam itu, Pastor. Itu bagaimana, Pastor? Karena Rio Undo-Undo itu kan juga sempat ada di beberapa tempat yang
yang masuk misionaris, dan akhirnya itu ditolak juga gitu loh Pastor, bahkan tidak dirayakan sampai beberapa tahun itu Pastor. Bagaimana kita menyikapi hal seperti itu gitu Pastor, untuk menghadapi orang-orang Kristen yang nggak bisa move on gitu loh Pastor, tentang akulturasi budaya itu. Terima kasih Pastor. Ya, Baik, disilakan baik. Pastor. Ya, saya mau bertanya ya, boleh nggak kita menggunakan gelar dari pemuka agama lain untuk menjadi gelar dari rohaniwan Kristen? Jadi Menurut saya boleh bolehkah Pastor. bukankah sebutan pendeta itu adalah gelar rohaniwan dari agama Hindu? Ya, jadi kalau kita melihat dan membaca kitab suci, ya, Alkitab, ya, dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru, ya, maka kita akan melihat kisah-kisah yang tertulis di dalam kitab Kejadian misalnya itu tentang penciptaan, tentang apa namanya itu air bah, ya, itu juga ditemukan catatan naskah yang mirip pada masanya itu di agama yang lain, ya, di agama yang lain. Entah kenapa bisa seperti itu, saya juga nggak mengerti. Itu kan ribuan tahun yang lalu, ya. Jadi lalu bagaimana kita memandangnya? Nah, oleh sebab itu saya sepakat dengan cara Romo Mangun memandang Alkitab. Ya. Romo Mangun itu bicara misalnya tentang penciptaan dunia, asal-usul dunia. Ya. Kitab Kejadian itu bukan tentang ilmu asal-usul dunia. Ya. Tetapi sebuah kesaksian, ya, sebuah kesaksian bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya mengapa narasi ceritanya itu bisa ditemukan di agama lain pada zaman itu. Ya, pada zaman itu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan hal seperti itu, Rasul Paulus juga sama, ya. Rasul Paulus juga sama. Rasul Paulus menyebut Allah itu dengan istilah theos. Kata theos itu adalah ungkapan untuk yang ilahi yang dipakai oleh agama yang lain. Lalu istilah itu dipinjam oleh Rasul Paulus, tapi diisi dengan pemahaman Kristen. Jadi soal alkulturasi budaya itu sebenarnya itu sesuatu yang biasa. Bila kita berbahasa menjelaskan tentang keyakinan Kristen kita, bila kita sedang mencoba untuk mengekspresikan iman kita, ya, maka itu nggak bisa lepas dari budaya. Ya, ekspresi itu adalah budaya. Bahasa itu adalah budaya. Kalimat di mana kita menjelaskan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu adalah hasil dari sebuah kebudayaan. Pemahaman saya. Kalau demikian, ya, ajak tunjukkan kepada orang-orang seperti itu yang seakan-akan anti mix budaya,
dalam kekristenan menganggapnya sebagai sinkritisme dan lain sebagainya, kita sampaikan kepada mereka contoh-contoh seperti itu. Dan biasanya yang saya pertanyakan kembali adalah seperti ini. Kita ini Kristen, punya kepercayaan sendiri, punya Alkitab sendiri, punya Tuhan sendiri. Boleh nggak kita menggunakan gelarnya rohaniwan agama lain? Biasanya mereka bingung. Biasanya mereka bilang tidak boleh. Lalu pendetamu kamu sebut dengan sebutan apa kalau memang tidak boleh? Karena gelar pendeta itu adalah gelar yang diambil, dipinjam dari gelar rohaniwan dari rohaniwannya Hindu. Nah, satu contoh itu saja sudah cukup bahwa bukan perjumpaan ya, penggunaan budaya dalam mengekspresikan iman Kristen itu nggak bisa dilepaskan ya. Nah, maka dari itu Kristennya Indonesia, Kristennya Jawa dengan Kristennya mereka yang di Eropa, di Amerika tentu berbeda ya. Dengan Eropa Timur itu juga berbeda ya. Demikian Bro Agus, saya memiliki sebuah pemahaman, keyakinan bila itu tentang ekspresi ya budaya itu nggak pernah salah ya. Tapi bila itu tentang esensi atau ortodoksi, maka kita harus kuat di dalam memegang itu. Terima kasih. Ya, Ya, gimana, Bagus? sudah cukup Pastor, terima kasih. Silakan yang lain. Iya, baik. Terima kasih partisipasinya, Bro. Baik, Pastor. Tadi aku tertarik sama yang Pastor bilang ada satu pendeta yang sudah terkenal. Akhirnya dia itu ya, Pastor, menyangkal bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai juru selamat. Apa karena dari dasar ini ya, Pastor, paham teologi religium itu dia mengambil kesimpulan seperti itu ya? Karena tadi kan ada disebutkan bahwa sebenarnya masing-masing agama juga punya juru selamatnya ya, Pastor ya. Dan Tuhan sebenarnya yang menciptakan itulah maksudnya yang utamanya itu adalah Allah sendiri yang menciptakan juru selamat itu. Nah, mungkin dibangun dari situ ya, Pastor, pemahaman dia ya. Padahal dulunya kan dia percaya ya, maksudnya dia meyakini Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, bisa seperti itu nggak, Pastor ya, pemahaman dia dari sini ya? Iya. Ya, jadi beliau itu waktu sekolah teologi memang sekolah teologi Injili ya, baik S1, S2, dan S3, di mana Yesus Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat ya. Jadi dia dididik secara akademik dengan pemahaman yang seperti itu. Bahwa di kemudian hari, sekian tahun kemudian, beliau mengalami sebuah perubahan dalam konsep berpikir ya, itu karena pandangan-pandangan tentang pluralisme itu terus menerus dikembangkan ya, terus menerus dikembangkan. Dan sebenarnya itu orang-orang yang melakukan itu, mereka bukan orang yang bodoh ya. Mereka cara menjelaskan, cara berlogikanya itu cukup bagus sekali ya, cukup bagus sekali, terpelajar. Ya, salah satu contoh teolog yang sangat terkenal dan punya nama harum itu Chuan Seng Song ya. Dia penganut itu ya, bahwa keselamatan itu ya, itu soal tentang Allah. Dan sebab Allah itu disembah oleh semua agama, maka semua agama itu selamat gitu ya. Itu Chuan Seng Song, bahwa kita itu Kristen adalah salah satu dari banyak itu sesuatu yang nggak masalah ya. Nah, seperti itu ya, mereka memberikan logika-logika yang sama seperti yang disampaikan oleh Brian Siawarta itu, bahwa
siapa itu Ustadz atau Habib, kan dia baik banget itu. Masa orang yang baik itu kemudian mau masuk neraka? Kan nggak mungkin. Allah itu kan Allah yang maha adil. Nah, untuk menopang pemahaman ini, keyakinan ini, maka harus ada sebuah teologi yang sesuai. Maka teologi yang sesuai itu nggak mungkin Kristusentris, ya, nggak mungkin, ya. Nanti nggak dapat, ya. Agama lain nanti nggak selamat. Maka pemahamannya adalah teosentris, ya, teosentris. Semua agama itu menyembah Allah. Coba kita tanya mereka, menyembah Allah. Perbedaannya dengan Kristen adalah Allah mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tanpa dosa manusia itu ditebus, nggak mungkin manusia yang berdosa itu selamat. Nah, yang membedakan itu. Maka yang ditolak adalah Yesus sebagai juru selamat. Yang juru selamat itu adalah Allah sendiri. Ya. Sebenarnya Pastor, kalau menurut iman kita itu ya salah ya Pak? Bener nggak Pastor? Salah tidak? Kalau saya memang saya penganut keyakinan bahwa satu-satunya juru selamat itu adalah Yesus Kristus, ya. Maka ya mohon maaf ya orang-orang yang luar biasa dan hebat, menurut saya ada salah. Iya, makanya sebenarnya menurut Pastor bagaimana sih mengenai teologi religionum ini untuk mencapai kesepakatan dalam kerukunan beragama ini gitu, untuk dari yang Pastor paparkan tadi ada 4 model ini sampai yang terakhir yaitu model ini ya Pak Pastor, yang dari pandangan Kniter itu sebenarnya bagaimana sih menurut Pastor gitu loh, tanggapan dari Pastor tentang pemahaman-pemahaman yang ada di dalam teologi religionum ini. Kalau saya sih kayaknya nggak ada yang serk ya Pastor. Ya bagaimana Pastor? Ya. Teologi religionum itu adalah sebuah ilmu yang sedang berkembang, ya. Maka dia terus ada orang yang mengubahnya, ada orang yang menyempurnakan, ya. Nah, kalau di awal-awal itu kan yang diubek-ubek itu masalah ajaran, ya, masalah ajaran. Jadi sampai ada yang berkompromi. Udahlah, soal ajaran semua benar, gitu kan? Semua benar. Ya. Dari yang awalnya cuma Kristen yang sempurna, ya semua agama itu baik dan benar. Oke. Tapi kalau bicara tentang kesempurnaan maka Kristen. Lalu kemudian terus dikembangkan menjadi semua agama sama-sama benarnya, ya, sama-sama baiknya. Nggak ada yang lebih sempurna, nggak ada yang kurang sempurna. Udah, kan begitu. Lalu muncullah Paul Niter. Paul Niter itu menambahkan tentang teologi pembebasan, ya, tentang teologi pembebasan. Tapi dia masih membawa ajaran itu sebagai bagian dari teologi religionum. Nih, menurut saya, Paul Niter perlu kita sempurnakan. Bagian di mana dia bicara tentang ajaran itu dibuang. Teologi religionum adalah tentang teologi pembebasan. Yang menjadi titik keprihatinan dari teologi religionum adalah kita punya musuh yang sama. Kemiskinan, ketidakadilan, penderitaan, tanggung jawab global,
Ya di mana dunia ini kalau nggak dirawat, akhirnya terjadi bencana alam, banjir bandang, apa namanya, semakin menipisnya lapisan ozon Ozon. itu yang membuat panas matahari itu semakin bertambah-tambah, yang ujung-ujungnya akhirnya terjadi macam-macam bencana alam. Udah teologi religium itu. Iya, betul ya Pastor. Udah, itu kita pasti gandengan tangan. Kita Iya. dengan muslim gandengan tangan. Sama Mm-mm. seperti kalau ada maling kan, Mm-mm. maling begitu. Iya. Semua orang kan keluar. Kan nggak ditanya malingnya agamanya apa. Gitu. Iya. Betul. Malingnya agama Kristen. Betul. Oh ya, yang nangkap yang Kristen aja, yang Islam jangan nangkap gitu. Kan nggak Iya. gitu. Karena dia musuh bersama. Ya, dia musuh bersama. Itu. Maka ketika orang teriak maling, semua keluar dan semua bahu membahu berusaha Iya. menangkap, nggak peduli itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, teologi religium itu lebih elok bila subjeknya, titik keprihatinannya adalah masalah kemiskinan, ketidakadilan, penderitaan, masalah-masalah sosial dan masalah global, alam semesta ini. Begitu. Bila Iya. misal IKN itu berpotensi untuk membuat paru-paru dunia bermasalah, misalnya perluasan pembangunan menyebabkan hutan-hutan di Kalimantan itu digunduli, maka terjadi potensi bencana alam. Maka kita perlu menyuarakan itu. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua perlu menyuarakan itu. Gitu. Apa Bu Aling mau mengisi? Masih ada kekosongan itu ya. Ambil teologi Paul Peter, buang yang bagian ajaran-ajaran, tapi expose atau bersihkan dari yang seperti itu, dan apa namanya, teologi religium itu adalah teologi yang dimaksudkan untuk memandang kemiskinan, penderitaan, ketidakadilan dan lain sebagainya sebagai musuh bersama yang mendudukkan kita bareng gitu. Iya, berlandaskan asas itu ya Pak, kasih ya Pak. Jadi bukan berdasarkan landasan ajaran masing-masing ya Pak. Maksudnya bisa menggerakkan orang-orang yang berbeda agama itu berlandaskan akan kepedulian dan kasih kepada sesama dan dunia ini. Sebenarnya begitu ya Pastor, yang lebih baiknya ya. Betul. Jadi bukan berdasarkan ajaran doktrin dari masing-masing agama itu sendiri. Sebenarnya teologi religionum itu harusnya dibangun dari asas seperti itu ya, Pastor, bener kan? Iya, baru bisa bergandeng tangan. Iya, karena dari semua yang dipaparkan Pastor dari pertama, kayaknya saya nggak ada yang cocok Pak. Karena ya itu, karena memasukkan doktrin-doktrin dari mereka kali ya, Pastor ya, dari masing-masing agamanya Ini tersebut. tanpa disadari, Polniter dan yang lain-lain itu merubah doktrinnya sendiri demi bisa menerima doktrin orang lain. Iya, iya Doktrin betul. orang lain tidak diubah sama dia. Ya, nah, perhatikan, doktrin orang lain tidak apa-apain, ya kan? Nggak adil banget kan ya? Kita harus menerima secara permanen gitu, supaya bisa menerima secara permanen teologi kita lah, doktrin kita lah yang harus diubah. Lalu bagaimana dengan mereka? Ya kita harus terima apa adanya, enak aja loh. Nah itu dia dari awal pengajaran Pastor tentang teologi religi ini aku nggak ada yang serp Pak. Jadi kayak kok kenapa jadi kita yang menyesuaikan, maksudnya penyesuaian itu dari kita gitu. Sebenarnya kan bisa ada jalan yang terbaiknya itu tidak apa jadi tidak menghilangkan dari ajaran-ajaran kita sendiri dan juga dari ajaran-ajaran mereka ya, Pastor, agama-agama mereka, tapi
kita mengambil jalan tengah yang terbaiknya itu bagaimana. Nah, itu tadi pastor benar juga bilang, jangan memasukkan ajaran-ajaran dari masing-masing agama itu ke dalam teologi religionum ini ya, pastor ya, tapi berandaskan dari bagaimana kita menghadapi kemiskinan, terus kemudian apalagi tadi pastor peperangan atau gimana. Nah, itu harusnya begitu ya. Jadi baru bisa bergandeng tangan, karena kan kalau berlandaskan agama itu, memang agama itu kan selalu mengajarkan untuk kepedulian ya, kasih kepada sesama, seperti itu ya pastor ya. Sebenarnya dasar setiap agama itu pasti mengajarkan hal yang sama seperti itu. Luar biasa pastor. Ya, ini masih ada banyak lagi ya pastor ya, teori-teori dari teologi religionum ini. Iya, masih Ya, banyak kita ya pastor. batasi, Mm-mm. ya sebenarnya masih banyak, tapi kita batasi Mm-mm. untuk 2 Senin ke depan. Kita selesaikan dalam 2 Senin ke depan. Iya. Baik, sebenarnya pastor apa Kecuali namanya? kecuali disuruh panjangin ya, disampaikan semua ya. Eh, Ya, ya. karena kan kita belum bahas tentang pluralisme Mm-mm. di Alkitab ya, di Perjanjian Lama, di Perjanjian Mm-mm. Baru, dalam sejarah gereja dan lain sebagainya. Ya, Mm-mm. Iya, baik. nggak semua memang Terima kasih. disampaikan. Iya, baik. Terima kasih, Pastor. Coba saya menghubungi Ibu Heni ya. Monitor Bu Heni. Ya, semoga Bu Heni bisa menambahkan. Iya, sharingnya Bu. Monitor. Ibu Heni sibuk apa tidak? Sepertinya sibuk, Pastor. Tidak bisa dihubungi. Ya, baik. Kalau begitu, kita Oh akan... ini Bu Alin itu ada pertanyaan di itu, Oh ya, di chat ya, sebentar. di chat. Eh, oh iya, sedang sibuk Ibu Heni. Saya baru lihat. Oh ya, ini Ibu Aryani bertanya, Pastor. Apa maksud tadi dengan referentasi dengan Tuhan Yesus? Nah, ini ditanya Pastor oleh Ibu Aryana. Silakan, Pastor. Apa maksud tadi dengan referentasi dengan Tuhan Yesus? Konkretnya gimana katanya? Uh, Paham, Pastor? kurang. Jadi Ya, maksudnya gimana, yang Ibu? dimaksud Ya, maksudnya gimana Ibu? Ibu, sebentar ya, saya kasih co-host Ibu buka ya, mute-nya ya, sebentar Bu. Ibu Aryana ya. Ya, ya silakan Ibu. Ibu Aryana mana? Sebentar. Nah, ya silakan Ibu. Mute-nya sudah dibuka. Silakan Ibu Aryana. oh nggak bisa ya. Iya, tidak bisa ya. Oh, dia tidak bisa. Oh, mungkin sambil kerja kali. Oh, baru kerja. Iya. Maksudnya bagaimana ya Ibu? Bisa di chat lebih jelas lagi? Maksudnya Kalimat bagaimana? lengkapnya ya. Ya, Kalimat pertanyaan lengkapnya. Ibu. Ya. Eh, Monitor Ibu Aryana. Karena Pastor Setio ini nggak paham ini. Apa maksud tadi dengan referentasi dengan Tuhan Yesus gitu maksudnya. Terus konkretnya gimana gitu. Bingung ya Pastor pertanyaannya ya. Ya, ya. Paling bisa tangkap nggak? Enggak, saya juga enggak tangkap. Apa Ya. maksudnya tadi dengan referentasi dengan Tuhan Yesus? Gini aja. Hmm. Gini, apa namanya? Ini mungkin yang Oh, dari gini pandangan. Pak. Pastor tadi dia bilang, tadi Bapak jelaskan kalau kita harus referentasi dengan Tuhan Yesus katanya. Paham nggak Pak, Pastor? Mm-mm. Tadi Bapak ada menjelaskan bahwa kita harus referentasi dengan Tuhan Yesus. Nah, konkretnya gimana gitu, Pastor? Yang dimaksud dengan referentasi dengan Tuhan Yesus. Nah, Oke, maksudnya. baik. Saya anu aja, tebak-tebak aja ya. Gini,
eh, di inklusivisme itu diyakini bahwa agama-agama yang lain itu juga merepresentasikan Tuhan Yesus, ya. Sebab agama-agama yang lain pun ketika dia mempraktekkan kebaikan, kasih, pengampunan, nah semua nilai-nilai yang ada di dalam Kristus itu, maka walaupun nggak ada kata Yesus di situ, maka dia sedang merepresentasikan Tuhan Yesus, gitu. Nah, jadi itu mungkin seperti itu. Nah, kemudian bila kita sendiri sebagai seorang Kristen harus merepresentasikan Tuhan Yesus, maka itu pada tataran ortopraksi, ya, artinya kita mempraktekkan seluruh ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus, ya. Contoh sehari-hari, lakukan sebanyak-banyak mungkin menolong orang, ya. Saya istri saya itu ngasih tahu saya, itu orang itu coba lihat ke sana, itu dari tadi ngeliatin kita gitu, ngeliatin kita. Terus apa kita tawari makanan? Istri saya tanya begitu. Nah, saya bilang jangan. Tapi bila dia datang ke kita ngomong minta makan, kita kasih makan. Gitu. Saya tidak yakin bahwa dia ngeliatin kita karena dia ingin makan. Itu maksudnya salah satu penafsiran, ya. Nah, udah saya diemin. Ada orang datang minta makan, kita kasih makan, ya. Nah, kemudian setelah sekian lama orang itu jalan, terus ngajak saya ngobrol. Dia bilang begini, saya akan kembali pada hari Jumat. Karena di Jumat itu ada Jumat berkah. Aduh, saya hancur hati saya. Dia pikir saya nggak mau ngasih makan dia sebab itu bukan hari Jumat. Alah, Pak. Kenapa kamu nggak ngomong kalau kamu minta makan itu? Nggak usah nunggu hari Jumat. Dia pikir saya nggak ngasih makan karena itu bukan hari Jumat. Bila Jumat berkah, saya pasti bagi-bagi makanan. Tidak, gitu. Jadi saya ketemu ada orang-orang yang lapar di jalan. Terus kemudian istri saya biasanya berinisiatif untuk memberi makan. Nah itu, bahwa kita merepresentasikan Tuhan Yesus artinya kita mempraktekkan semua nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kita. Ketemu dengan orang yang lapar, kita kasih makan. Gitu. Ketemu orang yang butuh pertolongan, kita tolong. Ketemu orang yang sakit, ya, kita bawa ke, ya itu. Dunia ini akan indah. Dunia ini akan indah. Kalau tidak egosentris, ya. Berarti, ya, Pastor, ya. Ya. Baik, Ibu Ariana, bagaimana? Iya, saya sangat berterima kasih sudah terjawab apa yang saya tanyakan, katanya. Terima kasih Bapak Setio. Iya, sama-sama Ibu Ariana. Baik, Pastor, tanpa terasa kita sudah belajar selama 1,5 jam, ya. Dan sepertinya kita boleh tutup, ya, Pastor, kelas kita ini. Terima kasih Pastor untuk pelayanannya yang luar biasa, sangat memberkati kami semua pelajaran yang Pastor paparkan malam ini. Dan Pastor bisa closing statement, ya, untuk pemaparan hari ini, dan pimpin doa berkat bagi kami semua. Ya, silakan Pastor. Baik, teman-teman sekalian, kita melihat barusan model dalam teologi religionum, ya. Ada model penggantian, ada model pemenuhan, ada model yang lain lagi, itu adalah mutualitas. Lalu kemudian ada model yang dianut oleh Paul Niter,
model penerimaan, tapi dia yang pluralistis korelasional. Nah, bila saya ditanya cocok yang mana, ya teologi religionum itu harusnya menyasar kepada pembahasan tentang musuh bersama, yaitu kemiskinan, ketidakadilan, penderitaan yang dialami oleh sesama kita. Itulah yang harusnya menjadikan kita bergandengan tangan. Jangan utik-utik tentang doktrin. Ya, doktrin itu firman Tuhan sakral. Kebenarannya jangan dirubah-rubah. Hanya supaya kita bisa duduk bersama dengan orang lain. Ya, kita menghormati orang lain, tetapi soal ortodoksi, soal Injil, soal doktrin, itu sesuatu yang kita nggak bisa ubah. Lalu kalau begitu, apa yang membuat kita bisa duduk bersama bila kita bersama-sama memandang musuh kemanusiaan itu sebagai musuh bersama, maka kita akan bersama-sama bergandengan tangan, kita akan membangun kehidupan yang harmonis, ya, yang membuat dunia ini menjadi lebih indah untuk ditinggali bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus menolong kami untuk berpikir, merenung. Kami tidak harus setuju dengan pandangan para teolog dalam rangka membangun kerukunan umat beragama melalui teologi religionum, tetapi kami diberkati oleh Tuhan bahwa teologi religionum itu berbicara tentang musuh bersama kemanusiaan, dan bila kami berbicara tentang musuh bersama kemanusiaan, maka keperbedaan tidak akan pernah menjadi penghalang. Kami akan duduk bareng bersama untuk memerangi semua yang menjadi musuh kemanusiaan. Lalu terciptalah kehidupan yang indah, yang damai. Sambil kami tetap setia sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Kami mendoakan untuk tokoh-tokoh Kristen, pendeta, mereka yang dikaruniai kepandaian, ketenaran, kekayaan yang luar biasa. Tolong mereka untuk tetap setia kepada ortodoksi kekristenan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Pastor, terima kasih untuk pemaparannya yang luar biasa bagi kami semua. Semoga pelayanan Pastor selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang dan juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya dengan kami sampai selarut ini. Semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pelajaran malam ini sangat menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua ya. Baik, kelas ini akan tetap ada Bapak Ibu di hari Senin depan di jam yang sama pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Dan juga terus ikuti kelas-kelas pembelajaran Sema Adonai yang diadakan seminggu penuh ya Bapak Ibu setiap malam. Dan juga besok pagi untuk mengikuti juga renungan pagi Sema Adonai pukul 5:30. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.